mahasiswa. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua, semoga bibir berhias senyum. Kami dari kelas 9B akan menampilkan kisah asal-usul Danau Toba. Ikan hiu makan tomat, bagi yang menonton, we love you so much. Selamat menyaksikan. Di sebuah lembah di daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia adalah petani yang rajin, namun akhir-akhir ini hasil kebunnya selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alhasil, ia pun harus mencari penghasilan lain, yaitu memancing ikan di tepi sungai untuk dimakan ataupun untuk dijual di pasar. Hari ini aku harus dapat ikan yang besar untuk menu makan malam hari ini. Toba merasakan percikan air mengenai dirinya. Alangkah terkejutnya melihat para ikan sedang menari kegirangan. Apa karena kelaparan membuatku berhalusinasi? Dengan wajah kebingungan, dia kembali fokus menunggu ikan memakan umpannya. Hah? Apa ini? Kenapa berat sekali? Wah, ikan ini sangat cantik, bersisik emas dan berukuran sangat besar. Aku harus segera membawanya pulang ke rumah sebelum orang lain melihatnya. Toba segera membawa pulang ikan itu untuk ia masak di rumah. Nah, tunggu di sini dulu ya ikan. Aku harus mencari kayu untuk dimasak. Sementara Toba mencari kayu bakar, ada sebuah keajaiban terjadi di rumahnya. Setelah beberapa waktu, Toba pun kembali ke rumahnya. Namun, betapa terkejutnya ia saat memasuki rumahnya. Hah? Kemana ikanku? Dan dari mana koin emas ini? Itu merupakan emas dariku, Toba. Hah? Siapa kau gadis manis? Apa yang kau lakukan di sini? Aku ikan yang kamu tangkap tadi pagi. Sebenarnya aku dikutuk, tapi berkat engkau kutukan itu hilang. Mari ke dapur, akan kumasakkan makanan untukmu. Kau pasti lapar. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan keahlian memasaknya. Toba berkata dalam hati, Andai saja dia menjadi istriku. tanpa disadari, ternyata ikan itu dapat mendengar isi hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi dengan satu syarat. Ketika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kau melanggarnya. Baiklah, itu syarat yang mudah. Toba yang kegirangan segera memberitahu temannya bahwa dia akan segera menikah dengan perempuan yang sangat cantik. Aku akan segera menikah, kawan. Datanglah ke pernikahanku. Siapa tahu kau akan menemukan pasanganmu di sana. Kapan kau akan menikah? Dan siapa wanita itu yang berhasil memikat hatimu? Lihat saja nanti di hari pernikahanku. Tentu, aku tidak sabar untuk menghadiri pernikahanmu. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Saya nikahkan dan kawinkan Toba dengan istrinya dengan seperangkat alat mancing dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan seperangkat alat mancing dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Pernikahan mereka diadakan sangat meriah dan penuh sukacita.
Tak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberinya nama Samosir. Lihatlah anak kita, Toba. Sangat menggemaskan, mirip dengan ayahnya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya bermain dan keluyuran. Istriku, jangan terlalu memanjakan Samosir. Jika terus seperti itu, dia akan semakin nakal. Aku sudah cukup bersabar menghadapinya. Bersabarlah, Kanda. Suatu hari nanti Samosir pasti akan menyadarinya. Aku sudah sabar menghadapi sikapnya, tapi kesabaranku tidak seluas samudra, istriku. Samosir, kemarilah. Tolong antarkan makanan ini untuk ayah di ladang. Tidak, Ibu. Aku ingin bermain. Tolonglah, Nak. Antarkan makanan ini ke ayahmu. Dia pasti senang. Baiklah, Ibu. Akan kuantarkan makanan ini ke ladang. Namun di tengah perjalanan, Samosir malah diajak bermain oleh teman-temannya. Samosir, kemarilah. Mari kita bermain. Benar, nanti saja kau mengantarkan makanannya. Mereka bermain cukup lama hingga akhirnya Samosir pun merasa lapar. Aduh, aku lapar sekali. Apa aku makan saja makanan ini ya? Dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk sang ayah, dan ia hanya menyisakan sedikit saja untuk ayahnya. Toba tidak sabar dengan bekal makan siangnya, apalagi dia tidak sarapan tadi pagi. Kenapa lama sekali? Apa istriku lupa untuk mengantarkan bekal ke ladang? Dari kejauhan terlihat Samosir yang sedang membawa bekal di tangannya. Melihat hal itu, Toba merasa senang karena ia pikir sang anak telah berubah. Mari nak, kita makan bersama. Pasti kamu juga merasakan lelah, bukan? Tidak ya, aku sudah makan tadi di perjalanan. Ayolah, kita makan bersama. Tidak ya, ayah saja yang makan. Toba dan Samosir pun duduk di bawah pohon yang rindang. Ketika Toba membuka bekalnya, alangkah terkejutnya dia. Apa-apaan ini Samosir? Kamu pasti memakannya tadi di jalan kan? Iya, ayah, aku mau makannya sedikit di jalan. Itu aku sisakan sedikit untuk ayah. Setidaknya itu cukup untuk ayah makan. Toba yang mendengar jawaban Samosir tanpa rasa bersalah itu langsung murka. Kelakuanmu sungguh di luar batasan, Samosir. Kau anak nakal, pemalas, dan suka menyusahkan orang lain. Kemari kau, dasar anak ikan. Kemarahan Toba sudah tak terbendung. Tanpa sadar, ia sudah ingkar janji atas janji yang sudah ia buat dahulu. Samosir pun berlari menuju rumahnya sambil menangis histeris. Ia pergi ke tepi sungai dan merenungi bahwa ia bukan anak ikan. Ia adalah anak ibunda tercinta. Sesampainya di rumah, ia langsung menghampiri ibunya dan menceritakan semuanya.
Ibu, katanya aku ini anak ikan, Bu. Mendengar itu, sang ibu merasa sedih dan kecewa. Ia tak percaya bahwa sang suami telah ingkar janji. Cibiran jahat mulai muncul dari mulut temannya. Apa? Mereka keluarga ikan. Aneh sekali. Kau percaya dengan hal seperti itu? Siapa tahu mereka beneran keluarga ikan. Samosir, cepatlah naik ke atas bukit sana. Cepat, Nak. Dengan rasa tak tega, ibunya menyuruh Samosir pergi. Samosir bergegas pergi ke bukit setelah mendengar perintah dari ibunda. Seketika langit menjadi gelap, badai yang dahsyat diikuti dengan hujan yang deras. Maafkan ibumu ini, Nak. Ibu tak tahu siapa lagi yang harus ibu percaya. Lalu istrinya masuk ke dalam sungai dan berubah menjadi wujud aslinya. Toba yang masih ada di ladang dikejutkan dengan air sungai yang menerpanya. Ia hanyut terbawa air, dan sekarang pulau itu bernama Danau Toba dan pulau di tengahnya disebut Samosir. Itulah dia kisah asal-usul Danau Toba. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah jika kita memiliki janji, maka kita harus menepati janji tersebut. Jika tidak, maka orang tersebut akan merasa tersakiti.
Ingatlah hidup masing-masing, ingatlah hari ini.